Halo semuanya, pernah nggak sih punya pesan kesehatan yang penting banget tapi bingung gimana caranya bikin visual yang menarik? Apalagi kalau kita bukan desainer, ya kan? Nah, tenang aja. Kali ini kita akan bongkar tuntas gimana AI bisa jadi asisten desain pribadi kamu. Keren kan? Oke, kita langsung aja ya. Coba dilihat gambar ini, kiri dan kanan. Yang kiri, waduh, penuh sesak, warnanya tabrakan. Yang kanan, bersih, enak dilihat. Padahal pesannya bisa jadi sama persis. Jujur deh, mana yang bakal kamu baca? Nah, ini dia masalahnya. Desain yang jelek itu bukan cuma soal selera, tapi bisa bikin informasi penyelamat nyawa jadi, ya, nggak kebaca sama sekali. Sekarang, fokus ke angka ini. Cuma satu angka, tapi ini kunci segalanya. 3. Dan angka 3 tadi itu adalah aturan 3 detik. Ya, benar. Pesan kesehatan kamu itu harus nangkap di otak orang dalam 3 detik pertama mereka ngelihat. Kenapa secepat itu? Gini, otak kita itu proses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Kebayangkan? Jadi, desain yang jelas itu bukan lagi sekedar hiasan. Ini tuh wajib hukumnya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita menang lawan aturan 3 detik itu? Gampang. Kita mulai dari dasarnya dulu, yaitu cetak biru desain yang efektif. Prinsip paling utama yang harus kita pegang erat-erat namanya KISS. Bukan ciuman ya, ini singkatan dari Keep It Simple Stupid. Intinya, udah bikin aja sesimpel mungkin, nggak usah dibikin ribet. Pesannya udah penting, jangan sampai desainnya malah bikin pusing. Pilar pertama, psikologi warna. Ini bukan soal warna favorit kamu loh, tapi soal strategi. Mau kasih pesan yang menenangkan, kayak soal imunisasi atau tips hidup sehat, pakai biru atau hijau. Warna-warna ini tuh ngasih kesan aman dan terpercaya. Tapi, kalau pesannya darurat, bahaya, kayak peringatan penyakit atau bahaya merokok, langsung hajar pakai merah atau oranye, biar orang langsung waspada. Dan ingat aturan mainnya, jangan pakai lebih dari 3 warna utama. Titik. Pilar kedua, ini juga nggak bisa ditawar. Keterbacaan font. Please, lupain deh font yang keriting-keriting atau yang tipisnya kayak rambut. Nggak ada yang punya waktu buat nebak-nebak itu tulisan apa. Pakai font yang jelas, tegas kayak Arial, Helvetica atau Poppins, apalagi buat di layar digital. Simple kan? Pilar ketiga, dan ini super penting, hierarki visual. Anggap aja kamu lagi ngarahin mata pembaca. Pertama, boom, kasih judul gede. Ini soal apa sih? Langsung kelihatan. Kedua, kasih subjudul, penjelasan singkat solusinya apa. Dan yang ketiga, ini nih, isi teksnya dibuat sesendikit dan sekecil mungkin, yang penting-penting aja. Oke, prinsipnya udah dapet nih. Tapi, kan saya bukan desainer. Tenang, tenang. Nah, disinilah si asisten canggih kita, AI, bakal beraksi. Kenalan dulu yuk sama Canva Magic Studio. Ini alat yang keren banget karena semua ada di satu tempat. Kamu bisa generate gambar pakai AI, sekaligus langsung nata layout posternya di situ juga. Praktis abis. Nah, buat ngobrol sama AI, kita butuh bahasa rahasia. Gampang kok ngapalinnya, saya sebut aja formula ASS. Gampang banget diingat, ASS. Pertama, A untuk apa objeknya, mau gambar apa sih subjek utamanya. Kedua, S untuk suasana, moodnya gimana, gaya gambarnya mau kayak apa. Kartun, realistis. Dan S yang ketiga untuk setting, lokasinya di mana. Simple kan? Apa, suasana setting. Sekarang kita coba praktek ya, gabungin semua jadi satu perintah atau prompt. Kita baca bareng-barang. Ilustrasi flat design seorang ibu hamil Indonesia tersenyum sedang makan sayuran hijau di piring, suasana rumah sederhana yang hangat, gaya kartun ramah. Nah, coba kita bedah pakai formula ASS tadi. Apanya? Jelas, ibu hamil makan sayur. Suasananya flat design, ramah, hangat. Settingnya di rumah. Tuh kan? Lengkap, spesifik, dan AI bakal ngerti banget maunya kita. Ada tips pro nih buat kalian. Biar gambarnya nggak kelihatan kayak gambar bule atau stok foto generik. Tambahin kata kunci lokal, misalnya Indonesia, posyandu, atau suasana desa. Dijamin, hasilnya bakal jauh lebih nyambung dan otentik buat audiens kita. Eits, tapi tunggu dulu, jangan keburu senang. AI ini secanggih-canggihnya, punya sisi gelap yang bahaya banget. Kita harus tahu ini. Awas ya, AI itu sering banget bikin kesalahan fatal. Kadang anatominya ngaco, kayak gambar tangan jarinya ada 6. Atau logikanya nggak nyambung, masa stetoskop nempel di dahi? Belum lagi teks di dalam gambarnya, seringkali ngawur dan nggak bisa dibaca.
Dalam konteks kesehatan, kesalahan kayak gini bisa jadi bencana. Coba pikirin deh, kamu sendiri mau nggak percaya sama info kesehatan dari gambar yang salah kayak gitu? Ya jelas nggak kan? Nah, inilah kenapa peran kamu itu jadi krusial banget. Kamu itu bukan cuma pengguna. Kamu adalah filter terakhir. Kamu adalah pengecek akhir. Oke, jadi setiap kali kamu pakai AI, wajib lakuin checklist ini. Pertama, cek semua anatomi dan logika medisnya. Masuk akal nggak? Kedua, pastiin gambarnya itu benar-benar nyambung sama pesan kesehatan yang mau kamu sampaikan. Dan yang ketiga, ini paling penting. Tulis ulang semua teks. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah pakai teks hasil generate AI dari dalam gambar. Ketik ulang manual. Jadi ingat baik-baik ya, AI itu cuma asisten. Dia bukan ahlinya. Siapa ahlinya? Iya kamu. Tugas kamu lah untuk meriksa semuanya, memverifikasi semuanya sebelum pencet tombol publish. Asisten baru kamu ini, AI, kemampuannya luar biasa. Bisa banget mengubah cara kita bikin kampanye kesehatan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau enggak, tapi apakah kamu siap jadi pemimpinnya? Siap untuk mengarahkannya dengan bijak?